برضا الله تعالى إلى حضرة النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله الأمر الفاتحة يا قناة يا قناة استعذنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah jualah sehingga kita pada subuh di hari yang ke-29 ini kembali kita dapat bertemu untuk yang terakhir di bulan Ramadan ini. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama dengan niat i'tikaf atau memperbaharuinya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Insyaallah besok atau lusa, tapi nyatanya besok kira-kira lah yang pastinya yang kuatnya, insyaallah kita akan berlebaran atau mengakhiri puasa kita pada tahun ini, itu tahun 1443 Hijriah. Nah, pada subuh kali ini ulun ingin membicarakan tentang masalah zakat fitrah. An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ujar Nabi, saumul abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ardi. Puasa seorang hamba itu tergantung di antara langit dan bumi. Hatta yuaddi shadaqatal fitri, sampai ia menunaikan zakat fitrah. Wa idza adda shadaqatal fitri, dan apabila ia menunaikan atau membayar zakat fitrah, ja'alallahu lahu janahaini akhdaraini yatiru bihima ila sama'is sabi'ah. Allah jadikan puasanya itu mempunyai dua sayap yang hijau, ya kan? Yang terbang dengan kedua sayap itu ke langit yang ketujuh. Puasa kita itu. Nah, jadi apabila seseorang itu berpuasa, ya kan, tapi belum bayar zakat fitrah,
maka puasanya itu masih mengawang-awang di atas sana ya kah, tergantung antara langit dan bumi, belum naik lagi. Nah, setelah ia menunaikan zakat fitrahnya, lalu Allah berikan puasanya itu tadi 2 sayap hijau sayapnya. Lalu dengan sayap itu tadi lalu naik ke atas langit yang ke-7. Apa di sana ya kah? Summa ya'murullahu ta'ala ay yaj'ala fi kindilin min qanadilil arsy. Kemudian Allah suruh puasanya itu tadi bahwa dia menjadi lampu ya kah di arasyana, menjadi lampu atau bergantung di dekat lampu arasy puasanya tadi. Hatta ya'tiya sahibahu, sampai kena menemui orang yang mempuasakannya tadi. Ya, nah itu masalah zakat fitrah. Dan kemudian lagi waqala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'ta shadaqatal fitri kana lahu bi kulli habbatin yu'tiha sab'una alfa qasrin tulu kulli qasrin ma bainal masyriqi wal maghrib. Ujar Nabi, barang siapa memberikan zakat fitrah adalah bagi setiap biji yang diberikannya itu, berapa biji ya kah kalau dihitung barasnya itu sagantang, misalnya berapa ribu ikan, mungkin ribuan biji lebih lah. Setiap bijinya itu diberikan Allah 70.000 mahligai di dalam surga, ya kan? Kullu qasrin, setiap mahligai itu ma bainal masyriq wal maghrib, lebarnya antara masyriq timur ke barat. Nah, kemudian lagi ruya anin Nabi sallallahu annahu qala, diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu, beliau bersabda, man a'ta shadaqatal fitri kana lahu asyratu asya. Barang siapa yang memberikan sedekah atau zakat fitrah, maka baginya akan mendapatkan 10 sesuatu. Apabila orang membayar zakat fitrah, maka ia akan mendapatkan 10 sesuatu. Apa aja? Al-awwalu, yang pertama, yatharu jasaduhu minadz dzunub, suci jasadnya dari dosa. Suci jasadnya dari dosa. Wasani, dan yang kedua, ya'tiku minan nar, Allah merdekakan dari api neraka. Allah merdekakan dari api neraka. Wasalisu, dan yang ketiga, yasiru shaumuhu maqbulan, jadilah puasanya itu makbul, artinya diterima karena zakat fitrahnya tadi. Lalu misalnya ada pertanyaan, misal ya kah, amun orang kada puasa pang guru aja misalnya zakat fitrah jualah, ya kah, sedangnya ini kada ada puasa lalu misal. Nah, jadi jawabannya ya kah, biar kada puasa tetap zakat fitrah itu wajib hukumnya bagi orang yang ada kelebihan juga ya kah, ada kelebihan. Wajib zakat fitrah, karena zakat fitrah itu zakat jiwa kita, ya bahwa orang hanyar lahir kan dizakati, hanyar lahir misalnya hanyar datang, hanyar umur misalnya sebulan atau 2 bulan, tetap dizakati zakat fitrah orang tuanya, apalagi yang sudah tuha, ya. Artinya tetap zakat fitrah ya kah, walaupun misalnya nyatu kada tapi pemuasa. Mula barangkali karena ya kah tahun akan datang mudah-mudahan kau berpuasa penuh ya kala. Nah,
Nah, jadi yang ketiga tadi puasanya makbulan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Hasan al-Basri, sebagaimana telah berkata Hasan Basri, inna shadaqatal fitri lis-shaumi kasajadatis sahwi lis-sholati. Sesungguhnya zakat fitrah itu untuk puasa seperti sujud sahwi bagi sholat. Zakat fitrah untuk orang yang berpuasa kedudukannya sama dengan sujud sahwi bagi orang yang sholat, ya kah? Yang sholatnya ada tak tinggal sunat misalnya atau tersalah. Kama tujbiru sajadat as-sawi kullu waqi'in fi shalah wa kana as-shamu yujbiru bi sadaqatil fitri kullu waqi'in fihi wa bit tarawih. Sebagaimana sujud sahwi itu menambal bagi tiap-tiap yang ada kesalahan di dalam sholat atau ada ketinggalan sunat-sunatnya, ya kan? Seperti itu juga puasa ditambal dengan zakat fitrah untuk menutupi kalau ada di dalam puasanya itu kekurangan yang terjadi. Dan lagi dengan sholat tarawih itu juga supaya menutupi kekurangan puasanya. Li'annal hasanat yuzhibnas sayyi'at, karena kebaikan itu dia akan menghapus kejahatan. Kemudian yang warabi, yang keempat, ya, yang 10 tadi. Yang keempat, yastaujibul jannah, inya akan masuk ke dalam surga. Akan masuk ke dalam surga. Nah. Wal khamisu, dan yang kelima, yakhruju min qabrihi aminan. Dia keluar dari kuburnya nanti dalam keadaan aman, ya kan? Nah. Wasadisu, yang keenam, yakbalu ma'amila minal khairat bidilka sanah, akan diterima pekerjaan-pekerjaannya yang baik pada tahun itu. Amalan-amalan yang baik pada tahun itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebabnya menunaikan zakat fitrah. Wasabi'u, yang ketujuh, tajibu lahu syafaati yaumal qiyamah, wajib syafaatku, ujar Nabi, wajib nantinya akan mendapatkan pertolonganku di hari kiamat. Nah, itu yang ketujuh. Wasaminun, yang kedelapan, yamurru ala sirati kalbarkil khatib. Dia nanti melewati titian sirat seperti kilat menyambar. Ya. Wattasi'u, dan yang kesembilan, yarjihu mizanuhu minal hasanat, berat timbangannya nanti dengan kebaikan. Memberatkan timbangan kebaikan. Ya. Wal ashiru, dan yang ke-10, yamhullahu ta'ala ismahu min diwanil asqiya. Allah hapus namanya dari catatan-catatan orang yang celaka. Ya, kalau panggilnya tak masuk misalnya dalam catatan orang-orang yang celaka, dihapus Allah namanya karenanya menunaikan zakat fitrah. Nah, jadi ada 10 tadi yang didapatinya ya apabila menunaikan zakat fitrah. Nah, kemudian lagi akhraja Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu an, telah mengeluarkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri kullahu. Barang siapa puasa bulan Ramadan, kemudian setelah selesai puasa Ramadan ditambah lagi 6 hari di bulan Syawal puasa sunat, maka seolah-olah ia puasa setahunan penuh. Nah, biasa rajin ini ada khotib hari khotib Jarsi Bilal menyambatakan di ketika
khatib belum memulai khutbahnya. Man shoma Ramadan ya kan summa atbahu sitta min Syawal maka annama atau kana kasyamid dahri kullahu. Barang siapa puasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari puasa sunat di bulan Syawal maka sama puasa setahunan. Ya kah? Sama puasa setahun. Nah, nilainya tuh ya kah? Nah. Jadi mudah-mudahan ya kah kita selesai Lebaran ini kapan puasanya tuh selesai setelah hari raya misalnya Senin hari raya ya kah? Besok bisa sudah puasa 6. Baik secara berturut-turut atau bersambung ataupun berpisah. Ada Bapak ya kan yang penting puasanya di bulan Syawal. Aku kena akhir-akhir aja terserah. Anak akhir-akhir di ujung-ujung kata Bapak yang penting di bulan Syawal. Dan juga bisa menutup misalnya kita ada kodoan ya kan apalagi babinian rajin pasti ada kurang kalau babinian tolah niat kodoan membayar puasa Ramadan dapat juga pahala puasa sunat di bulan Syawal. Nah, jadi kawa ya kan misalnya ada utang babinian menstruasi segala macam seminggu pas ya kan kalau bayar niatakan membayar kodoan Ramadan takkan najuannya bulan Syawal kan itu ya kan tak dapat juga puasa bulan Syawal artinya kada perlu walaupun misalnya nyata utang 6 hari lalu puasa 6 hari di bulan Syawal nambah pulang 6 kada ya kan cukup 6 hari puasa membayar 6 hari utang sawab aja juga dengan puasa bulan Syawal. Nah, barangkali sampai sini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jalan tetangga kaum muslimin muslimat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat.